Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kelompok satu Pelatihan Dasar CPNS Kemendikti Saintek. Saya Dimas Pujianto akan membantu jalannya podcast ini dan kita sudah kehadiran para narasumber yang hebat yang akan menyampaikan opininya terkait visualisasi bangsa yang menggugah rasa cinta tanah air. Kita langsung saja, Bapak Ibu. Kalau kita lihat kondisi sekarang, rasa cinta tanah air itu sedang diuji. Mulai dari pengaruh globalisasi, derasnya arus informasi, sampai perubahan gaya hidup generasi muda. Menurut saya, ini bukan berarti rasa nasionalisme menurun, tapi cara mengekspresikannya yang berubah. Dan disinilah pentingnya visualisasi bangsa sebagai media untuk memperkuat kembali rasa tersebut. Nah, saya mau dengar dulu nih pendapat dari Bu Beru. Bagaimana Bu Beru pandangannya mengenai fenomena ini, Bu? Oke, terima kasih Pak Dimas dan teman-teman semuanya. Ini menarik ya pembahasannya. Kalau kita lihat atau melihat kondisi saat ini kan banyak generasi muda yang justru dia tuh lebih familiar dengan budaya luar dibandingkan dengan budaya sendiri. Nah, hal ini kan dapat dilihat dari kecenderungan mereka ini yang lebih hafal tren luar negeri seperti musik, misal gaya berpakaian, kemudian hingga gaya hidup dibandingkan seperti lagu daerah, kemudian bahasa daerah maupun tradisi lokal yang menjadi bagian dari identitas bangsa. Nah, sebenarnya fenomena ini kan tidak lepas dari pesatnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang mungkin kan budaya asing itu masuk dengan sangat cepat dan masif melalui media sosial. Sebenarnya di satu sisi Oke, sepertinya ada gangguan koneksi dari Bu Beru. Tapi yang bisa saya tangkap di sini, saya sepakat tentunya dari Bu Beru juga, globalisasi itu sesuatu yang tidak bisa dihindari, tapi harus diimbangi dengan penguatan nilai lokal. Berarti ada tantangan nyata di masyarakat. Nah, kalau dari Pak Rahman, bagaimana Pak? Baik, baik, Pak. Terima kasih atas pertanyaan. Setuju sekali, sepakat dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Beru tadi dan kalau Bapak Bapak dan Ibu pikirkan kita semua secara akademis ini bisa berkaitan dengan wawasan kebangsaan. Jadi contoh konkretnya yaitu ketika seseorang tetap menjunjung tinggi nilai gotong royong di lingkungan kerja. Kemudian bisa juga di masyarakat. Nah, itu merupakan bentuk nyata kita cinta tanah air gitu. Jadi bukan hanya sebagai simbol ketika kita upacara saja Bapak Ibu, tapi juga tercermin dalam perilaku kita sehari-hari. Begitu Pak Dimas. Baik, kalau dari Bu Asri bagaimana Bu? Terima kasih Pak Dimas. Benar, sebenarnya juga dari negara kita juga sudah berupaya ya akan hal itu. Misalnya sudah ada kurikulum pendidikan, kemudian juga program bela negara, kemudian sekarang kita juga Latsar itu juga sudah dilakukan dan sudah berupayalah dari negara kita untuk mewujudkan cita tanah air. Hingga kegiatan mungkin sampai saat ini sering setiap hari Senin itu pasti ada kegiatan seperti upacara bendera anak sekolah. Namun memang kalau untuk tantangannya sebenarnya bagaimana nilai itu tidak hanya dipahami tapi juga bisa dipraktikkan. Seperti itu Bapak. Jadi memang ada gap antara pemahaman dan praktik. Bagaimana kita tidak hanya memahami, tapi juga mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Nah, menariknya, Bapak Ibu, tantangan kita sekarang bukan kurangnya program seperti yang tadi sudah diinformasikan oleh Bu Beru, Pak Rahman, dan juga Bu Asri. Tantangan kita ini sekarang bagaimana nilai itu benar-benar diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau dari Bu Nia nih, pandangannya seperti apa, Bu? Terima kasih banyak Pak untuk kesempatannya. Jadi menurut saya kalau kita lihat di Indonesia sendiri itu sudah banyak sekali konten positif sebenarnya. Jadi misalnya video tentang keindahan alam Raja Ampat, budaya Bali atau kehidupan masyarakat adat itu bisa secara otomatis langsung membangun rasa bangga.
Atau misalnya bisa saya katakan di kelompok kita ini, di video podcast ini, kita berasal dari daerah yang berbeda-beda, jadi secara tidak langsung ini juga membangun rasa bangsa untuk visualisasi bangsa. Terima kasih, Pak. Terima kasih Ibu. Jadi memang kelompok ini adalah sampelnya gitu ya dari visualisasi kebangsaan tersebut. Nah, dari Bu Anita bagaimana Bu? Baik Pak, terima kasih. Benar Pak, ya saya juga setuju. Bahkan kalau kita kulik ke belakang ya, bahkan saat terjadi bencana, misalnya gempa atau banjir, kita itu bisa melihat bahwa kuatnya solidaritas masyarakat kita ya. Orang-orang saling membantu tanpa memandang latar belakang, berbagi makanan hingga memberi dukungan. Nah, visual seperti ini yang pada akhirnya mengingatkan kita bahwa gotong royong dan kepedulian sosial kita itu masih hidup. Nah, di sini pula kekuatan bangsa ini yaitu pada rasa empati dan juga kebersamaan. Jadi memang contoh-contoh yang disebutkan barusan itu ya sangat dekat dengan kehidupan kita. Nah, kalau dari Pak Vicky nih, fenomenanya atau pandangan Pak Vicky seperti apa? Baik, terima kasih Pak Dimas. Eh, Masalahnya konten negatif saat ini juga semakin masif dan kompleks seiring dengan perkembangan ekosistem digital saat ini. Hoax tidak lagi disebarkan secara sederhana, tetapi sering dikemas secara persuasif melalui visual dan narasi yang tampak kredibel sehingga sulit dibedakan oleh masyarakat awam. Ujaran kebencian pun mengalami eskalasi tidak hanya menyasar individu, tetapi juga kelompok berbasis suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara Berarti memang ya yang berpotensi merusak kohesi sosial. I see. Berarti memang kita harus betul-betul pintar dalam memilah dan juga memilih ya Pak, khususnya dalam konteks media sosial gitu. Nah, kalau dari Bu Wida Ya. gimana dalam konteks pendidikan? Baik, terima kasih Pak Dimas. Jadi dalam konteks pendidikan, visualisasi ini bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Misalnya, dosen menggunakan video tentang keberagaman budaya Indonesia untuk memperkuat pemahaman mahasiswa tentang persatuan tersebut. Jadi memang kita bisa mengaplikasikannya langsung di dalam kelas ya Bu ya. Nah, kalau dari Pak Aji, bagaimana Pak? Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Dimas. Jadi, visual bisa saja sebagai alat edukasi, sekaligus sebagai alat untuk menguatkan karakter. Kemudian saya melihat di dalam dua sisi, ada satu sisi yang menyebutkan bahwa dia itu bisa menjadi alat yang sangat kuat untuk membangun rasa kebangsaan dan identitas nasional. Namun di sisi lain juga bisa menjadi, ketika tidak dikelola dengan baik, justru bisa menjadi misinformasi. Karena itu penting adanya pengetahuan dan literasi digital ke depan. Betul, berarti memang masyarakat itu nggak hanya sebagai konsumen konten, tetapi seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu juga, kita harus pintar dan cerdas dalam memilah, memahami, dan memproduksi konten, khususnya konten-konten yang positif. Jadi visualisasi bangsa di era sekarang ini bukan hanya soal melihat, tapi bagaimana kita berperan aktif di dalamnya. Nah, eh, tentang bela negara dan juga generasi, saya mau dengar pendapat dari Pak Liu nih. Bagaimana pandangan Pak Liu terhadap bela negara dan juga generasi yang saat ini, Pak? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya melihat bela negara itu dalam konteks yang sangat luas, bahwa bela negara itu bukan hanya soal angkat senjata atau ikut berperang, tetapi sikap, tindakan, dan perilaku warga negara yang menunjukkan cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Secara sederhana, bela negara itu merupakan upaya setiap warga negara untuk menjaga, mempertahankan, dan memajukan negara Indonesia sesuai peran masing-masing. Contoh misalnya anak muda yang membuat startup lokal, mempromosikan produk UMKM, atau mengharumkan nama Indonesia di tingkat internasional. Mungkin demikian, Pak Dimas. Jadi memang levelnya itu nggak hanya lokal saja, tapi semoga bisa juga ke tahap yang internasional ya, Pak. Nah, kalau dari Pak Aji nih, bagaimana Pak? Baik, kalau dari
tadi sudah dijelaskan oleh Pak Liu terkait dengan hal-hal positif. Kita juga bisa berperan secara sederhana seperti tidak menyebarkan hoax, karena di Indonesia sendiri penyebaran misinformasi dapat memicu konflik, baik itu konflik yang sifatnya kecil maupun yang jauh lebih besar dengan skala nasional. Kurang lebih seperti itu. Karena memang itu juga sering terjadi di media sosial ya, perbedaan pandangan terhadap suatu postingan, ketidak apa ya, lihaian kita mungkin untuk memilah dan memilih mana yang hoax ataupun mana yang nyata seperti itu ya. Nah, kalau dari Bu Asri gimana Bu melihat fenomena atau kasus tersebut? Ya, baik Bapak. Dengan beragamnya tadi yang sudah dijelaskan sama Bapak dan Ibu tadi ya Bapak ya, makanya nilai seperti toleransi itu pastinya sangat penting karena di Indonesia kita tahu ada banyak beragam agama, suku, budaya. Nah, kalau memang tidak ada rasa toleransi, nah hal itu juga bisa menjadi justru bisa mudah terjadinya perpecahan. Seperti itu Bapak. Oke, dari Pak Rahman nih, supaya tidak terjadi perpecahan dengan mudah. Baik, untuk agar semuanya apa namanya rekat gitu dan tidak terjadi perpecahan, itu semuanya harus dimulai dari lingkungan terdekat terlebih dahulu, yaitu yang paling dekat, ya ini yakni keluarga kecil kita. Kemudian merambah ke teman-teman dekat kita, ke kampus, kemudian ke masyarakat umum. Begitu, Pak. Baik, jadi memang dimulai dulu dari yang terkecil dan juga terdekat, lalu naik ke skala yang lebih besar gitu ya, sebelum nanti memberikan dampak yang jauh lebih besar lagi di masyarakat. Betul, Baik, Pak. Bapak Ibu, dari diskusi ini kita bisa melihat bahwa tantangan kebangsaan di Indonesia itu nyata, mulai dari globalisasi, disinformasi, hingga perubahan sosial. Namun di sisi lain, kita juga punya kekuatan besar, yaitu keberagaman, gotong royong, dan kemajuan teknologi. Visualisasi bangsa menjadi salah satu cara strategis untuk memperkuat rasa cinta tanah air, terutama bagi generasi muda. Terima kasih banyak Bapak Ibu narasumber atas opininya terkait tema kita pada siang hari ini. Semoga kedepannya bela negara tidak hanya kita pahami secara teoretis, namun juga bisa kita aplikasikan secara langsung di kehidupan sehari-hari, dimulai dari diri kita, untuk kita, dan orang-orang di sekitar kita sebelum memberikan dampak yang lebih besar. Demikian podcast kelompok 1 pelatihan dasar CPNS Kemendikti Saintek. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.